Halo majikan, kalau kalian inget ya, kasus-kasus dari Dukun Bayuwangi di tahun 1998 itu udah beberapa kali pernah kita bahas. Soalnya walaupun kejadiannya udah lama ya, macam Sirkus Surya Malam kemarin kan juga, TC kemarin tuh tahunnya 1997, kejadiannya lebih lama setahun. Nah ternyata kejadian-kejadian lama seperti itu memang masih banyak nih narasumber dan saksi hidup yang ngirimin cerita-ceritanya. Seru-seru abisnya gitu, bikin penasaran dan gregetan. Nah kalau di kasus Dukun Bayuwangi itu, soalnya yang bikin kita terus jadi penasaran itu lebih ke ini kok saksi hidupnya banyak, tapi misteri tentang dalang atau penyebabnya itu seolah-olah gak terpecahkan sampai sekarang. Seperti ada cerita nih dari seorang narasumber yang bercerita di akun X@0point yang udah dibaca sampai 5, juta views, gengs, tentang pengalamannya sewaktu berada di dalam kejadian mengerikan ini. Tapi buat para majikan yang mungkin lupa, ya muda-muda udah pikun lu, atau mungkin belum tahu gitu. Jadi nih Babu ceritain dikit ya tentang seperti apa sih yang terjadi di Bayuwangi itu pada tahun 1998. Jadi pada tahun itu, pas negara kita nih lagi ngalamin goncang-ganjing krisis ekonomi dan politik, ada demo, kerusuhan, dan penjarahan tuh terjadi secara besar-besaran di mana-mana, terutama di kota-kota besar ya. Terutama di daerah-daerah kayak Jember, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Malang, Madura, dan sebagainya. Tapi yang paling kacau dan paling ngeri terjadinya di Banyuwangi. Karena waktu itu kabarnya ada sekitar 300 orang yang dituduh sebagai dukun santet. Mereka semua ini diburu dan pintu rumah mereka tuh dikasih tanda, gengs, ada tanda X warna merah. Dan nantinya pas malam hari, tahu-tahu rumah mereka nih mati lampu gitu. Dan ntar pas nyala, plus orang rumahnya udah nggak bernyawa. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Yang mana katanya semuanya tuh bermula dari sekitar bulan Februari-nya di tahun 1998. Warga Banyuwangi itu menemukan ada beberapa orang yang meninggalnya ini dengan kondisi tidak wajar. Ada yang ditusuk di bagian dada, kepalanya pecah begitu. Bahkan ada juga yang ditemukan dengan kondisinya udah nggak lengkap tubuhnya. Beberapa saksi mata ini mengatakan kalau sebelum mereka menemukan orang-orang dengan keadaan yang seram-seram begitu, mereka itu sempat ngelihat sekelompok orang berpakaian hitam. Namun sebagian saksi lainnya juga bilang kalau kelompok berpakaian itu tuh serba biru, warnanya bukan hitam. Tapi walaupun apapun warnanya ya, mereka semua ini bertopeng. Ya lihatnya karena malam-malam kalian nyaru tuh antara itu biru dongker atau biru navy apa hitam ya. Habisnya nama warna-warna sekarang kan banyak banget. Ada lagi tuh berita kemarin katanya warna baru ditemukan, dibilangnya dikasih nama warna Oslo. Apakah itu akan menjadi warna tren di baju lebaran tahun depan? Aduh maaf, ngalor ngidul mulu nih mulutnya. Pokoknya orang-orang yang berpakaian gelap dan bertopeng itu tuh nggak kelihatan mukanya bagaimana ya. Jadi kelihatannya matanya doang. Yang mana penggambarannya pokoknya mirip-mirip kayak ninja di film-film Jepang lah. Makanya memang di berita-berita itu disebutnya Ninja Banyuwangi. Tapi kalau Ninja Banyuwangi berarti bukan makan ramen sama sushi kali ya. Di Banyuwangi apa sih? Makanya berarti pecel sama sego tempong kali. Enak itu. Nah sebenarnya majikan ya, ada dua versi nih mengenai ninja ini. Ada yang 150 RR, ada juga yang 250 cc lah. Itu mah motor ninja. Maksudnya ada yang bilang kalau ninja itu adalah kayaknya nih orang biasa aja sebenarnya yang berpakaian serba hitam, bawa senjata begitu kan. Jadi ya orang biasa yang kostum gitu, cosplay, pakai topeng segala macam biar kagak ketahuan. Tapi sebagian juga meyakini kalau ninja-ninja itu adalah orang yang memang terlatih. Karena dilihat katanya dia bisa loncat dari satu pohon ke pohon lain gitu dengan gampangnya. Begitu. Kayak Angling Dharma. Yang diyakini juga mereka ini punya ilmu kebal. Intinya mah bukan orang sembarangan. Awalnya para ninja itu kabarnya menargetkan orang-orang yang diduga melakukan praktik ilmu hitam. Tapi makin lama kok kenyataannya yang dihabisi ini bukan cuma dukun doang. Melainkan para ulama, guru ngaji semuanya juga jadi sasaran. Bahkan makin banyak orang biasa juga yang ikutan jadi korban. Sampai tiap hari tuh ada aja 2-9 orang yang ditemukan tuh tiap pagi udah innalillahi gitu. Kejadiannya pokoknya dari bulan Februari sampai Oktober di tahun 1998 itu. Dalam waktu rentang yang kira-kira berarti 8 bulanan ya, warga sekitar sana tuh terus hidup dengan kondisi yang mencekam dan ketakutan. Yang begitu udah maghrib tiba nih, suasana di Banyuwangi masuk banget. Gak ada orang yang berani keluar malam, apalagi sendirian gitu. Kecuali orang-orang yang memang tugasnya misalkan ronda gitu. Itu pun ramean, kagak mau sendiri. Pokoknya kala itu laki-laki nih, even bapak-bapak ya kagak ada yang berani jalan sendirian malam-malam. Kalau jalan tuh pasti rame-rame, saking takutnya tiba-tiba misalkan dituduh dukun ya gitu, terus disikat dia sama si ninja. Sementara para wanita, anak dan orang tua disuruh udah tinggal aja di rumah. Mereka juga diminta menanam pohon kelor di sekitaran rumah, nyiapin bambu kuning juga sebagai senjata sama minum air yang sudah didoakan. Semua itu katanya dilakukan yang dipercaya bisa menangkal para ninja untuk datang atau minimal bisa melakukan perlawanan nih untuk tetap hidup walaupun nantinya diserang sama si ninja, ya kepercayaan daerah lah. Nah, menurut para saksi, para ninja ini memang terlihat seperti eksekutor yang profesional. Mereka ini melakukan aksinya secara sistematis. Karena sebelum mereka menyerang,
Mereka tadi tuh kita udah bilang kan, menandai rumah korban dengan tanda silang X berwarna merah di depan pintu rumah. Terus nanti malamnya mereka memadamkan listrik, dan dalam hitungan menit, lampu akan menyala kembali, tapi penghuni di dalamnya udah nggak selamat dengan keadaan yang menakutkan. Pertanyaannya, siapa sih orang-orang di balik ninja-ninjaan ini? Nah, jawabannya banyak versinya, guys. Ada yang meyakini kalau mereka itu adalah perkumpulan orang-orang yang punya ilmu kebal dan punya kemampuan supranatural di atas rata-rata. Kalau kalian bingung dan nanya, lah kalau begitu apa bedanya dengan dukun santet yang jadi target? Berarti kan sama-sama pakai ilmu magic kan? Nah, untuk orang-orang yang mempercayai teori ini tuh dipercaya kalau ninja-ninja tersebut menggunakan ilmunya yang memang sama-sama magic ya, tapi untuk menghabisi dukun santet yang dinilai jahat. Istilahnya white magic versus black magic, nah begitu istilah katanya. Tapi ada juga yang meyakini kalau ninja-ninja itu tuh sebenarnya adalah orang biasa suruhan pemerintah untuk membasmi tokoh-tokoh yang punya ideologi berbeda sama pemerintah dan dianggap mungkin mengancam kekuasaan pemerintah pada saat itu. Istilahnya mah dihukum ya, politik-politik zaman dulu begitu, takut kita. Terus ada juga nih yang meyakini kalau ninja-ninja tersebut adalah TNI yang nyamar pakai pakaian tertutup semua begitu. Karena tadi dibilang kan ninjanya nih kerjanya beber rapi dan halus banget. Kelihatan memang kalau mereka nih kayaknya udah melakukan perlatihan, udah expertnya selama bertahun-tahun. Mati lampunya sebentar, sat, nyala-nyala udah banyak korban bergelimpangan. Cuma yang paling gongnya adalah ada juga yang meyakini kalau ninja-ninja tersebut bukan manusia, melainkan ya sosok makhluk halus aja begitu. Ya kan nggak afdol ya kalau kagak ada mistis-mistisnya di Indonesia. Nah, berhubung kondisi Banyuwangi pada saat itu makin gak kondusif, warga nih bawaannya curigaan mulu satu sama lain. Terutama ke para pendatang yang dianggap, lu ninja lagi nyamar ya? macam intal jadi tukang bakso gitu, toto datang ke lingkungan kalian gitu kan nih. Curiga begitu. Sampai-sampai pemerintah setempat pun bergerak nih. Dan seperti menciptakan pelaku bohongan gitu ya, yang dianggap sebagai si ninja. Maksudnya ditangkap nih beberapa orang yang katanya ini nih ninja nih, terus dibawa nih ke kantor polisi. Mereka dinaikin mobil jeep gitu dengan atap terbuka, habis itu diarak tuh keliling alun-alun di kota Banyuwangi dengan pengawalan ketat sambil pakai toa gitu, halo-halo nih polisinya bilang, ini ninja sudah ditangkap, ini ninja sudah kena. Kurang lebih begitulah situasinya, mengumumkan kalau udah ditangkap nih si ninja nih. Ya masalahnya penangkapan beberapa orang yang dianggap ninja ini, gak semua warga bisa langsung percaya dan tenang. Kenapa? Karena masalahnya nih orang-orang yang diarak sama si polisi yang dibilang ini ninja, itu warga kebanyakan pada kenal dan yakin kalau, lah dia mah bukan ninja, dia orang baik-baik. Ini kayaknya dijadiin kambing hitam doang. Bahkan orang-orang yang tertuduh menjadi ninja ini tuh sering ikutan ronda ngejagain kampung mereka. Loh kok tau dibilang ninja? Jadi kayak mana nih konsepnya? Ninja nuduh warga sebagai dukun, nah pemerintah nuduh warga sebagai ninja lah, jadi main tuduh-tuduhan. Makanya hal tersebut bukannya bikin tenang ya, tapi malah menciptakan histeria massal gitu, yang membuat warga sana menjadi tadi saling suujon menuduh satu sama lain. Lu ya gitu. Bahkan antipati sama orang asing dan pendatang. Buntutnya nih, ada kejadian di mana 5 orang pendatang itu langsung dicurigai dan dituduh sebagai ninja tuh. Dan main dihabisin aja sama warga sana sampai dibakar hidup-hidup. Coba itu pendatangnya baru datang langsung, lu ninja ya datang ke sini, dibakar. Lah kan jadi kayak orang-orang primitif gitu. Misalkan lu datang ke pulau terpencil, tau-tau langsung dijadiin sate gitu. Ih takut. Jadi pola pikirnya pada saat itu nih udah sampai di tahap daripada ada warga atau keluarga kita yang dihabisi lagi, mending kita yang habisi duluan deh orang itu. Kacau banget nggak? Makanya yang menjadi menarik ternyata nih, kejadian Banyuwangi di tahun 1998 itu bukan cuma teror dari ninja doang, tapi justru perang antar sesama warga nih, gara-gara tadi merebaknya fitnah, rasa curiga satu sama lain, dan adu domba untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Yang bahkan sampai balas-balasan ilmu gaib juga untuk saling melindungi diri. Seperti kisah yang diceritakan sama narasumber nih bernama Pak Satrio di Treat X-nya Zero Point. Yang waktu tahun itu, Pak Satrio ini masih kisaran umurnya 11 tahun. Dan dikala Pak Satrio ini masih muda, dia tuh mondok di salah satu padepokan yang ada di Banyuwangi. Tapi pondoknya bukan punyanya Walid ya. Ntar ada dialog, Walid nak Satrio boleh? Gitu. Ih takut! Ya katanya sih dari dulu ya udah tahun segitu tuh orang-orang memang taunya daerah Banyuwangi ini terkenal atau kental banget dengan sama yang namanya klinik atau urusan magis gitu loh. Magic-magicannya tuh emang kenceng di sana. Kalau dengar kata Banyuwangi tuh langsung mikirnya kayak banyak orang-orang sakti di sana. Nah, Satrio nih yang namanya mondok ya, otomatis dia harus terpisah dari orang tuanya dong. Suatu malam tiba-tiba ada omnya Satrio yang menghubungi pihak pondok ngasih tahu kalau bapaknya Satrio katanya sudah
meninggal karena dihabisi oleh orang misterius. Jelas Satrio shock banget dengar kabar begitu, kayak loh, ada apa, emang salah bapakku apa sampai dihabisi seperti itu? Karena yang Satrio tahu bapaknya mau orang baik. Dan bersama dengan berita itu, tahu-tahu nih lampu di pondok blep mati sampai gelap semua tuh kondisi pondok tuh. Gak lama terdengar suara teriakan dan tangisan-tangisan dari orang-orang, dari santri-santri yang ada di sana. Dari atap juga kedengaran kayak ada suara duk kayak ada yang lagi pada lari di genteng. Satrio yang ketakutan mencoba mengintip dari balik pintu kan, melihat ada apa sih. Nah di situ dia melihat nih orang-orang semua pada berlarian histeris ketakutan. Dia dan teman-teman sekamarnya juga jadi ikut panik. Mereka semua keluar dan ikut berlarian tuh bareng santri-santri lain menuju pintu keluar. Awalnya Satrio kira itu ada kebakaran, pada heboh begitu kan habisnya. Tapi setelah udah keluar dari pondok, dia melihat ada orang-orang berpakaian serba hitam yang kayak ninja nih lagi nyeret tubuh guru-guru mereka yang ngajar di pendepokan sana. Dengan kondisi guru-gurunya udah pada lemas dan berdarah-darah. Ada nih satu guru namanya Pak Rohim. Dia diseret sama salah satu ninja di depan santri-santri tuh. Habis itu ninja itu ngacungin pedang dan begituin palanya Pak Rohim di depan orang-orang sampai putus, sampai kebelah gitu. Apa nggak ngeri? Kepada histeris ketakutan. Makanya walaupun kejadiannya udah lama, berpuluh-puluh tahun udah lewat ya, tapi sampai detik ini katanya Pak Satrio itu masih trauma dan terngiang-ngiang sama kejadian itu. Habis dari malam itu, pikirnya dia sendiri aja, aduh udah mati nih, pasti mati nih. Semua orang di pondok itu bakal dihabisin pasti nih. Tapi ternyata setelah tadi menghabisi Pak Rohim, para ninja itu tuh langsung pergi. Mereka lompat langsung naik ke atap, dari tanah naik ke atap. Tut, gone. Menghilang dalam sekejap gitu, kayak bukan manusia normal loh, kok bisa dari tanah lompat ke atap. Gak lama listrik nyala lagi nih, blas, terang lagi. Dan bersamaan dengan itu baru juga nih kelihatan kalau di dalam pondok ternyata ada 3 guru lain yang tidak selamat dengan kondisi banyak tebasan luka-luka. Dan semuanya nih memiliki tanda X di tubuhnya sama ada tulisan dukun biadab gitu. Jadi disayat pakai pedang ikan ngilu ya. Sementara guru besar mereka atau pemilik pondoknya itu yang sering dipanggil dengan Pak Kiai itu hilang, gengs, yang memang diduga diculik sama komplotan ninja yang udah kabur tadi tuh di bawah. Tentunya berita akan kejadian ini langsung menyebar tuh ke para warga dan lingkungan sekitar pondok, bikin geger juga satu Banyuwangi dan menjadi pemberitaan di koran-koran. Setelahnya juga Satrio baru tahu kalau bapaknya itu dituduh sebagai dukun santet, makanya dihabisi tuh. Padahal Mas Satrio yakin bapaknya ini nggak dukun, kacau memang. Satrio pun mengakui kalau di masa itu dia yang masih kecil nih jadi semacam kayak udah punya dendam karena ketidakadilan yang dialami sama bapaknya. Ya karena sebagai orang Banyuwangi asli ya, dia pun tahu dan memang sering dengar cerita-cerita kok kalau praktik ilmu hitam di sana itu memang kental banget dan bahkan dilakukan secara terang-terangan. Satrio bersama warga sekitar mah udah nggak kaget kalau misalkan nih di malam hari tiba-tiba dia ngeliat ada 2 bola api gitu saling terbang-terbangan balas-balasan dari atap rumah orang satu ke rumah orang lainnya, macam kayak ngeliat pertandingan bola voli tapi bolanya berapi, oper-operan terus. Yang mana itu berarti lagi balas-balasan ilmu, gengs. Dari A dikirim ke B, dibalikin lagi tuh kirim ke A. Bahkan gak jarang juga warga nih ngelihat seseorang nih melakukan ritual mistis termasuk nyebarin pagebluk. Pagebluk itu tuh maksudnya nyebarin wabah atau penyakit secara misterius sampai harus menelan banyak korban, gengs. Makanya Satrio yang dari kecil udah disuguhkan dengan hal-hal seperti itu, ngerti lah yang mana beneran dukun, mana yang bukan. Dan bapaknya itu jelas-jelas bukan. Saking ramainya praktik ilmu perdukunan di sana, hampir tiap desa ini memang punya juru kunci atau minimal orang yang dipercaya punya kesaktian supranatural nih buat pegangan warganya aja. Tapi hal ini nih sebenarnya bukan berarti warga di sana ini mendukung praktek perdukunan ya. Melainkan alasannya lebih ke takut aja mereka jadi korban. Balik lagi, white magic versus black magic. Jadi kalau sewaktu-waktu ada kiriman nih, mereka bisa menangkalnya. Makanya hal-hal mistis di sana semacam lumrah. Ya akhirnya terjadilah tuh makanya perburuan massal dukun-dukun jahat black magic ini yang makin meresahkan di tahun 1998. Cuma ya tadi masalahnya kok lama-lama nggak cuma dukun santet aja targetnya, tapi orang biasa termasuk para ulama pun dituduh pula jadi dukun santet. Makin out of context gitu, kayak bapaknya Satrio nih yang orang biasa tapi ikut dihabisin. Akhirnya bupati pada saat itu tuh mengedarkan perintah ke seluruh jajaran perangkat desa di Banyuwangi nih supaya mendata orang-orang yang dianggap memiliki kesaktian atau kekuatan magis supaya bisa mendapatkan perlindungan dari aparat. Terlepas itu dukun-dukunnya mau dukun baik mau enggak ya, mau punya ilmu hitam ilmu putih, tapi mereka nih dianggap punya hak hidup yang sama lah, dilindungi dulu nih pokoknya karena terlalu banyak korban-korban yang udah berjatuhan. Tapi lucunya nih gongnya nih yang ternyata terjadi adalah data-data tersebut, list dukun-dukun putih, dukun-dukun hitam tuh bocor ke tangan para ninja. Macam data-data kita yang suka bocor dan jadi disalahgunakan, gengs. Tahu-tahu lu dapat telepon tak dikenal, tipu-tipu segala macam itu kan dari
data-data kita yang bocor. Makanya di kasus Banyuwangi ini bukannya mendapatkan perlindungan ekstra dari aparat negara yang ada orang-orang di dalam list tersebut tuh. Abis sudah semuanya, bahkan sampai digantung-gantungin di pohon-pohon. Apa kabar dunia? Yang ada itu malah memudahkan para ninja, jatuhnya dapat list kagak usah capek-capek kan nyari satu-satu. Ternyata dari dulu mah yang namanya data-data selalu bocor ya. Makanya masyarakat menjadi pesimis dan mulai curiga kalau mungkin pengumpulan data itu tuh justru memang tujuannya untuk mempermudah si ninja-ninja itu, tapi dibilang sosokan bocor. Jadi ada oknum-oknum yang jahat karena udah nggak ada yang bisa dipercaya. Makanya warga sendirilah yang akhirnya pada melakukan swadaya poskamling mandiri. Bahkan pondoknya Satrio tadi tuh sampai mengadakan ekskul ilmu bela diri tambahan, gengs, untuk bisa menunjang nih jaga-jaga nih kalau harus nanti tahu-tahu berhadapan dengan situasi yang mendesak kayak waktu itu. Yang walaupun setiap desa jatuhnya nih berjaga tiap malam, kenyataannya komplotan ninja itu tuh terus aja beroperasi kok, nggak berhenti. Bahkan metodenya nih makin gila, ya cuma pakai senjata tajam aja. Tapi mereka mulai meracuni air-air sumur, jadinya makin banyak orang yang nggak bersalah ikut kena juga lah kan, air dikonsumsi sama seluruh warga. Sampai ada titik nih, mungkin semuanya udah pernah marah ya, akhirnya dukun-dukun yang masih hidup, masih selamat, itu pada bersatu untuk memberikan perlawanan. Dan hal itu menjadikan kondisi Banyuwangi semakin parah. Perangnya nggak lagi cuma perang fisik, tapi perang gaib juga. Di malam hari tuh sering terdengar suara dentuman-dentuman misterius yang pas dicek besok paginya, nggak ada kerusakan apa-apa atau ledakan kayak dentuman yang didengar semalam gitu. Dikira kan ada ledakan apa? Nggak ada, karena itu semua jatuhnya mah perang mistis, kirim-kiriman ilmu. Dan parahnya ternyata beberapa oknum pondok itu juga mulai bermain dengan ilmu-ilmu seperti itu juga. Jadi ini makin menyimpang semuanya, udah makin gak benar. Yang di malam-malam tertentu tuh hawa pondok mah berasa jadi berbeda gitu. Harusnya adem ayam, ini kayak gerah gitu, terus kecium aroma menyan di mana-mana. Lah ini pondok apa sih? Bahkan salah satu pengurus pondok yang bernama Bu Yeti itu pernah kerasukan sampai hilang, padahal ini pengurus pondok loh. Jadi ceritanya waktu itu si Bu Yeti nih dan beberapa pengurus pondok lain itu lagi ada di dapur. Biasa udah nyiapin makan malam gitu untuk para santri. Pas lagi nyiapin makanan tiba-tiba, lah Bu Yeti kesurupan. Wajahnya tiba-tiba pucat, terus urat-urat di wajah ini pada nonjol semua gitu kelihatan. Parahnya lagi Bu Yeti ini sempat hampir menikam salah satu guru yang ada di sebelahnya, tapi untungnya gagal meleset. Setelah itu Bu Yeti malah kabur, gengs. Dia ngerangkak ke langit-langit gitu macam cicak gitu, abis itu keluar dari jendela. Ya dikejar sama orang-orang. Salah satu guru di sana ada yang bernama Pak Samir nih, melantunkan doa-doa nih berharap setan atau jin yang merasuki si Bu Yeti ini bisa keluar kan. Anak-anak santri juga membantu berdoa sebisa mereka. Tapi ternyata setan yang ada di dalam tubuhnya Bu Yeti ini justru bilang, "Piye caramu ngusir setan? Yen kon bolonan karo setan." Ya mungkin maksudnya karena beberapa oknum pondok sana tuh emang udah mulai menyimpang kan, soalnya ya di pondoknya aja menyan. Jangan-jangan pondoknya juga jadi sesat kali tuh. Ya awalnya kan memang tujuannya buat menghalau ninja itu. Cuman ya sebenarnya alasannya apapun tetap aja berarti kan pakai hal-hal gaib ya. Jadinya nggak mempan itu, dan Bu Yeti lah makin kabur makin hilang. Udahlah kemarin Pak Kiai hilang, ditambah Bu Yeti pula. Dan anehnya setelah perang ilmu gaib itu tuh, wilayah Banyuwangi ini banyak orang gila yang jadinya bermunculan. Yang mana orang-orang gila ini tuh pendatang ya gengs, bukan warga asli sana. Nah dari sinilah makanya banyak yang menduga kalau orang gila itu adalah beberapa ninja yang kalah adu ilmu gaib sama dukun setempat. Efeknya mereka jadi gila. Apa kabar dunia? Sudah gila. Hal ajaibnya lagi adalah setelah pergerakan ninja ini perlahan-lahan semakin berhenti. Jadi tahu-tahu tadi kan banyak orang gila gitu kan. Dan bersama dengan itu ninja-ninja juga semakin berkurang. Nah tapi setelahnya orang-orang gila tadi juga pelan-pelan ikutan hilang. Nggak tahu pada pergi kemana, lah kan gila, kabur kali ya. Sampai warga setempat pun bertanya-tanya, jangan-jangan ninja sama gelandangan yang kemarin itu sebenarnya memang gaib semua. Kayak bukan manusia kok bisa hilangnya cepet banget. Ya sampai akhirnya makin lama situasi Banyuwangi ini semakin kondusif. Dan tahu-tahu Pak Kiai sama Bu Yeti juga ketemu. Kalau Pak Kiai itu ditemukannya dalam kondisi terikat di pohon, gengs, bersama orang-orang lain tuh yang memang sepertinya tadinya mau dieksekusi tapi mungkin nggak sempet. Cuman ya kondisinya kritis. Dan kalau Bu Yeti itu ada di tengah hutan yang kayaknya sih dia akhirnya sadar kali ya dari kesurupannya ya. Ya jadinya sampai sekarang Pak Satrio dan banyak warga orang Banyuwangi nih berkeyakinan kalau ninja-ninja itu tuh bukan sekedar manusia biasa. Secara mereka ini yang sempat melihat langsung tuh para ninjanya bagaimana kan, kayak ngelihat lompat ke sana kemari cos gitu kan lah. Nggak mungkin manusia normal dah inilah. Tapi berarti jawabannya ujung-ujungnya mah masih menjadi misteri tetap ya. Kalau pertanyaan siapa sih ninja-ninja itu, apakah orang beneran atau makhluk halus begitu atau apa? Nah kalau kalian penasaran dan mungkin pengen lihat penggambaran adegan dan wawancara dari para orang-orang yang pernah mengalami kejadian di Banyuwangi tahun 1998,
kalian bisa lihat tuh video dokumenter dari Kelanara Studio. Nanti linknya pokoknya babupin di komen ya. Atau mungkin nanti kalian bisa juga tuh nonton, kalau nggak salah nih mau dibuat filmnya saking fenomenal cerita ini ya. Judulnya tuh Pembantaian Dukun Santet. Tayangnya tuh tanggal 8 Mei di bioskop. Ya nggak lama lagi lah ya. Cuman nggak tahu apakah nanti di filmnya nih ada penjelasan dari ninja-ninja itu siapa. Di endingnya mungkin ada dijelasin ya. Kalau iya berarti seru banget. Kita bisa dapat jawabannya, nggak penasaran lagi kayak sekarang. Ya udah majikan, terima kasih banyak yang udah pada nonton ya. Jangan lupa klik tombol like di bawah, nyalain notifnya juga. Kalau belum klik subscribe, diklik aja subscribe-nya gratis. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.